Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Saya yakin banyak di antara kalian yang ingin punya side job atau pekerjaan sampingan. Entah itu buat nambah uang jajan, bayar cicilan, atau sekadar cari pengalaman baru. Tapi, seringnya kita berhenti di satu titik yang sama. Bingung bagaimana caranya mendapatkan klien atau pekerjaan pertama. Rasanya buntu, nggak tahu harus mulai dari mana, dan akhirnya niat punya side job cuma jadi wacana. Nah, di video kali ini saya akan bahas tuntas cara praktis dan realistis untuk mendapatkan side job pertama. Khusus buat kamu yang bener-bener mulai dari nol, yang belum punya portofolio, dan mungkin masih ragu sama kemampuan sendiri. Kita akan bedah langkah demi langkah yang bisa langsung kamu praktikkan setelah nonton video ini. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, penting banget untuk kita pahami kenapa sih side job pertama itu krusial. Banyak yang salah kaprah. Mikirnya side job pertama itu harus langsung dapat uang besar. Padahal bukan itu tujuan utamanya. Side job pertama itu ibarat batu loncatan. Tujuannya adalah untuk membangun dua hal, pengalaman dan kepercayaan diri. Pengalaman bekerja dengan klien nyata, memahami deadline, dan menyelesaikan masalah. Kepercayaan diri bahwa ternyata, hey, saya bisa loh menghasilkan sesuatu dari skill yang saya punya. Begitu kamu berhasil menyelesaikan satu pekerjaan, bahkan yang paling kecil sekalipun, kamu akan punya bukti nyata. Kamu punya portofolio, kamu punya testimoni, dan percaya deh, setelah itu mendapatkan pekerjaan berikutnya akan terasa jauh lebih mudah. Jadi, singkirkan dulu pikiran soal uang besar, fokus kita adalah pecah telur. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Ini adalah fondasi yang paling penting. Tentukan satu jasa yang jelas. Ini adalah kesalahan paling umum yang dilakukan pemula. Karena merasa belum ahli, jadi bilangnya, saya bisa apa saja. Atau tergantung butuhnya apa. Ini justru bikin calon klien bingung. Mereka butuh solusi yang spesifik. Bukan orang yang bisa segalanya tapi tidak jelas keahliannya apa. Jadi, coba duduk sebentar, pikirkan satu hal yang paling kamu bisa dan kamu suka. Contohnya, kalau kamu teliti dan rapi, tawarkan jasa pengetikan laporan atau transkrip audio. Kalau kamu jago merangkai kata, tawarkan jasa membuat caption media sosial. Kalau kamu suka desain, tawarkan jasa desain bener sederhana untuk warung temanmu. Kuncinya adalah satu dan spesifik. Jangan bilang, saya bisa desain grafis. Itu terlalu luas. Lebih baik bilang, saya bisa bantu desain flyer untuk promosi satu jasa dulu. Jangan serakah. Nanti kalau sudah berjalan, baru bisa dikembangkan. Langkah kedua, setelah punya jasa yang jelas, dari mana kita cari klien? Jawabannya sederhana. Mulailah dari orang terdekat. Lupakan dulu website freelancer yang persaingannya ketat. Lingkaran terdekatmu adalah pasar yang paling mudah dijangkau. Coba pikirkan, temanmu mungkin butuh bantuan menerjemahkan dokumen. Pamanmu mungkin butuh dibuatkan presentasi untuk rapat. Sepupumu yang punya bisnis online mungkin butuh bantuan membalas chat pelanggan. Tawarkan jasa kamu ke mereka. Banyak yang merasa malu atau gengsi untuk menawarkan ke orang terdekat. Buang jauh-jauh pikiran itu. Kamu bukan mengemis. Kamu sedang menawarkan sebuah solusi. Ada elemen kepercayaan yang sudah terbangun. Jadi prosesnya akan lebih mudah daripada menawarkan ke orang yang sama sekali asing. Lanjut ke langkah ketiga, bagaimana cara menawarkannya? Gunakan kalimat yang sederhana, santai, dan sopan. Jangan pakai bahasa yang terlalu formal atau terdengar seperti sales.
Kalau nanti kamu atau temanmu ada yang butuh bantuan buat ketik skripsi atau laporan, kabarin aku ya, saya bantu. Lagi belajar juga? Simple kan? Kuncinya adalah membuatnya terdengar natural. Bukan seperti kamu sedang memaksa. Tujuannya adalah menanamkan di benak mereka bahwa jika mereka butuh bantuan X, mereka bisa menghubungi kamu. Sekarang langkah keempat ini sowong pasang harga yang masuk akal. Ingat tujuan kita di awal? Untuk side job pertama, tujuannya bukan cari untung besar, tapi mendapatkan pengalaman dan testimoni. Jujur saja ke klien, karena ini salah satu proyek pertama saya, jadi harganya spesial. Yang penting nanti saya minta testimoninya ya, Kak. Ini adalah strategi win-win. Klien dapat harga murah, kamu dapat portofolio dan testimoni berharga. Justru ini adalah panggung pembuktianmu. Pastikan hasilnya rapi, selesaikan tepat waktu, dan jaga komunikasi yang baik dengan klien. Tanya jika ada yang tidak jelas, berikan update progres secara berkala. Nah, setelah tahu langkah-langkahnya, ada juga beberapa kesalahan umum yang harus kamu hindari. Ini sering terjadi pada pemula dan bisa merusak reputasi sebelum berkembang. Pertama, menunda-nunda pekerjaan. Jangan pernah menyepelekan deadline. Kedua, tidak komunikatif, tiba-tiba menghilang, dan baru muncul saat mendekati deadline. Ini bikin klien cemas. Biasakan untuk memberi kabar. Ketiga, tidak profesional. Misalnya, hasil kerja berantakan, banyak typo, atau tidak sesuai dengan permintaan awal. Hal-hal sederhana seperti ketepatan waktu, komunikasi yang baik, dan kualitas kerja adalah penentu utama apakah seorang klien mau kembali menggunakan jasamu atau tidak. Ingat, membangun kepercayaan itu sulit, tapi merusaknya sangat mudah. Jadi, teman-teman, kesimpulannya sederhana. Mendapatkan side job pertama itu bukan soal kamu pintar atau tidak, bukan juga soal kamu punya alat canggih atau tidak. Ini semua tentang keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk terus mencoba. Mulai dari satu jasa yang jelas, tawarkan ke orang terdekat dengan cara yang santai, pasang harga yang wajar, dan kerjakan dengan sepenuh hati. Satu proyek pertama itu akan jadi bola salju yang akan membawa proyek-proyek lain di masa depan. Jangan terlalu banyak berpikir, langsung saja praktikkan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Saya juga penasaran, coba deh tulis di kolom komentar, side job apa yang paling ingin kamu mulai setelah nonton video ini. Siapa tahu kita bisa saling kasih semangat. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di video berikutnya.